Aisyah terbangun di tengah malam, tubuhnya basah keringat, mimpi buruk itu kembali menghantuinya. Gambar wajah Burina, teman ibunya yang dulu sering datang ke rumah, masih jelas di benaknya, senyum palsu yang menyembunyikan tangan-tangan yang menyakiti. Saat itu Aisyah baru 10 tahun, dan malam itu, saat ibu sedang bekerja shift malam di pabrik, Burina datang dan membantu menjaga, tapi apa yang terjadi selamanya mengubahnya. Pagi harinya, Aisyah berdiri di depan cermin kamar kecil di rumah sederhana mereka di pinggiran Jakarta. Wajahnya yang cantik, dengan mata hitam pekat dan rambut panjang yang selalu dia biarkan terurai, kini terlihat lelah. Dia sudah 25 tahun sekarang, bekerja sebagai guru di sekolah negeri, tapi luka itu tak pernah sembuh. Setiap kali melihat ibunya, Bu Siti, yang sibuk dengan pekerjaan rumah tangga dan gosip tetangga, Aisyah merasa marah yang terpendam. Mengapa ibu tak pernah bertanya? Mengapa dia diam saja saat Aisyah kecil pulang dengan mata sembab, mengatakan Burina jahat? Hari itu, Aisyah memutuskan untuk bertemu dengan Maya, teman dekatnya sejak kuliah. Maya, gadis tomboy dengan rambut pendek dan senyum lebar, adalah satu-satunya orang yang tahu rahasia Aisyah. Mereka bertemu di sebuah kai kecil di kawasan Blok M, di mana hiruk-pikuk Jakarta menyembunyikan percakapan mereka. Aku nggak tahan lagi, Mai, kata Aisyah sambil memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Aku harus bilang ke ibu. Aku suka perempuan. Aku lesbian. Dan itu semua karena apa yang Burina lakukan dulu. Maya memandang Aisyah dengan mata penuh empati. Maya sendiri sudah terbuka tentang orientasinya, meski itu membuatnya kehilangan pekerjaan di kantor konserati. Kamu yakin? Di Indonesia ini keluarga seperti punya kita, agama, masyarakat. Itu bisa hancurkan segalanya. Aisyah mengangguk, tapi hatinya berdegup kencang. Dia ingat bagaimana dulu, setelah kejadian dengan Burina, dia mulai menjauh dari anak laki-laki di sekolah. Sentuhan pria membuatnya mual, tapi saat melihat gadis-gadis cantik, ada rasa aman yang aneh. Rasa tarik yang tak bisa dia pahami saat itu. Malam itu, Aisyah pulang ke rumah. Bu Siti sedang menonton sinetron Dit, cerita tentang perempuan yang menderita karena suami selingkuh. Ironis, pikir Aisyah. Bu, kita perlu bicara, kata Aisyah, suaranya gemetar. Bu Siti mematikan, wajahnya yang sudah keriput karena usia 50 tahun terlihat curiga. Apalagi ini? Kamu lagi ada masalah di sekolah. Aisyah menarik napas dalam. Bu, aku nggak suka laki-laki. Aku suka perempuan. Aku lesbian. Waktu seolah berhenti. Bu Siti memandang Aisyah dengan mata melebar, lalu tiba-tiba tertawa kecil, seperti tak percaya. Jangan ngaco, Aisyah. Kamu lagi capek kerja ya? Besok cari cowok baik-baik, nikah, punya anak. Itu yang bikin bahagia. Aisyah merasa seperti ditampar. Bu, ini serius. Dan itu karena Burina dulu. Saat Bu kerja malam, dia menyakiti aku. Bu Siti diam, wajahnya memucat. Tapi bukannya bertanya lebih lanjut, dia bangkit dan pergi ke dapur, meninggalkan Aisyah sendirian dengan air mata yang mulai mengalir. Keesokan harinya, Aisyah merasa hampa. Dia pergi ke sekolah, mengajar anak-anak kecil tentang moral dan etika, tapi pikirannya melayang. Bagaimana bisa ibunya tak bertanya? Apakah dia tahu? Apakah dia sengaja diam untuk melindungi persahabatan dengan Burina? Burina sekarang sudah menikah lagi, tinggal di kampung halaman, tapi bayangannya masih ada. Aisyah ingat saat remaja, dia mencoba dekat dengan cowok, tapi selalu gagal. Hingga bertemu Maya di kuliah, dan untuk pertama kalinya, dia merasa utuh. Sore itu, Maya menelepon. Gimana kemarin?
Aisyah menceritakan semuanya, suaranya parau. Maya menghela napas. Aku dulu juga gitu. Keluarga tolak, tapi aku pilih jujur. Kamu harus kuat. Aisyah setuju, tapi dalam hati, dia tahu ini baru awal. Masyarakat Indonesia, dengan norma agama yang kuat, tak mudah menerima. Di masjid, di keluarga, lesbian seperti dia dianggap dosa besar. Tapi Aisyah tak bisa lagi berpura-pura. Malamnya, Aisyah mendapat pesan dari sepupu, Rina, kebetulan nama sama dengan pelaku masa lalunya. Dengar-dengar kamu lagi aneh-aneh ya. Hati-hati, jangan bikin malu keluarga. Aisyah gemetar. Siapa yang bocor? Bu Siti. Atau dia cerita ke tangga? Konflik mulai merembet, dan Aisyah tahu, dia harus menghadapi lebih banyak lagi. Hari berganti, Aisyah mulai merasakan tekanan. Di sekolah, rekan guru mulai memandangnya aneh. Kamu gak pacaran ya, Sa? Umur segini kok masih sendiri, tanya Bu Dewi, guru senior. Aisyah tersenyum paksa. Belum jodoh, Bu. Tapi dalam hati, dia ingin berteriak. Maya datang menjemputnya sore itu, dan mereka pergi ke taman kota. Aku cinta kamu, Sa, kata Maya tiba-tiba. Aisyah terkejut, tapi hatinya hangat. Ini pertama kalinya dia merasakan cinta sejati, tanpa trauma. Tapi kebahagiaan itu singkat. Saat pulang, Aisyah melihat Bu Siti sedang berbicara dengan Bu Rina di telepon. Iya, Rin, Aisyah lagi aneh. Mungkin pengaruh temannya. Aisyah mendengarnya dari balik pintu. Hatinya hancur. Ibu masih berteman dengan orang yang menyakitinya. Mengapa tak pernah bertanya? Malam itu, Aisyah menangis sendirian, memutuskan untuk mencari jawaban sendiri. Pagi berikutnya, Aisyah memutuskan untuk konfrontasi langsung. Dia menelepon Maya, aku harus bicara dengan Bu Rina. Aku perlu tahu kenapa. Maya menentang, itu bahaya, Sa. Dia bisa bohong atau malah lapor polisi. Tapi Aisyah keras kepala. Trauma itu telah membentuknya menjadi perempuan yang kuat, meski rapuh di dalam. Dia naik kereta ke Bogor, tempat Bu Rina tinggal sekarang, hati berdebar sepanjang perjalanan. Sesampainya di rumah sederhana Bu Rina, Aisyah mengetuk pintu. Bu Rina membuka, wajahnya yang dulu cantik kini terlihat tua dan lelah. Aisyah. Wah, sudah besar ya. Masuklah. Aisyah masuk, tapi tak duduk. Bu, aku ingat semuanya. Apa yang Bu lakukan dulu saat aku kecil? Bu Rina memucat, lalu tertawa gugup. Apa maksudmu? Aku cuma jaga kamu. Aisyah marah, jangan bohong. Bu sentuh aku, Bu sakiti aku. Dan sekarang aku jadi seperti ini karena itu. Bu Rina diam sejenak, lalu sigap. Kamu salah ingat, Nak. Mungkin mimpi buruk. Dan kalau kamu lesbian, itu bukan salahku. Itu dosa, harus tobat. Aisyah merasa ditusuk. Dia keluar rumah dengan air mata, tapi setidaknya dia telah menghadapi hantu masa lalu. Di kereta pulang, dia menelepon Maya. Dia bohong, Mai. Tapi aku lega. Maya mendukung, kamu hebat. Sekarang, fokus ke kita. Kembali di Jakarta, tekanan keluarga meningkat. Bu Siti mulai mengajak Aisyah ke pengajian lebih sering. Kamu harus dekat Tuhan, Sa. Jangan ikut arus modern yang rusak moral. Aisyah tahu ini kode untuk orientasinya. Suatu malam saat makan malam, Bu Siti bertanya, siapa Maya itu? Temanmu yang tomboy. Jangan dekat-dekat, bisa pengaruh buruk. Aisyah marah, Maya baik, Bu. Dia yang dukung aku saat Bu diam saja tentang Bu Rina. Untuk pertama kalinya, Bu Siti bereaksi. Jangan bawa-bawa Rina. Dia teman baikku. Kamu pasti salah paham.
Aisyah bangkit, Bu tahu. Bu tahu tapi diam. Mengapa? Bu Siti menangis, aku takut kehilangan semuanya. Suamiku baru meninggal, aku butuh teman. Maafkan aku. Aisyah terkejut. Ini pengakuan tak langsung. Tapi bukannya memeluk, Aisyah pergi ke kamar, merasa dikhianati 2 kali. Maya mengajak Aisyah pindah ke apartemen kecilnya di kawasan Sudirman. Kita bisa mulai baru. Aisyah setuju, tapi ragu. Di Indonesia, pasangan sesama jenis tak diakui, bahkan bisa dihukum sosial. Mereka mulai hidup bersama, tapi rahasia itu mulai bocor. Teman Maya di komunitas bilang, hati-hati, ada raya moral di Jakarta akhir-akhir ini. Suatu hari, di sekolah, kepala sekolah memanggil Aisyah. Ada laporan dari orang tua murid. Katanya kamu tak normal. Ini bisa pengaruhi anak-anak. Aisyah membela diri, itu pribadi saya, Pak. Saya guru baik. Tapi dia tahu, ini awal akhir karirnya. Pulang, dia cerita ke Maya. Aku takut kehilangan pekerjaan. Maya memeluknya, kita lawan bersama. Malam itu, sepupu Rina datang ke rumah Bu Siti. Auntie, Aisyah pindah ke tempat cewek. Itu haram. Bu Siti diam, tapi dalam hati, dia mulai ragu. Dia menelepon Aisyah, pulanglah, nak. Kita bicara baik-baik. Aisyah menolak, Bu harus terima aku apa adanya dulu. Konflik memuncak saat Aisyah dan Maya pergi ke acara komunitas rahasia di sebuah kai. Di sana mereka bertemu banyak perempuan seperti mereka, berbagi cerita. Tapi tiba-tiba ada keributan. Beberapa pemuda masuk, meneriakkan slogan anti-LGBT. Ini dosa. Pulang ke rumah masing-masing. Aisyah dan Maya kabur, tapi hati Aisyah hancur. Mengapa masyarakat begitu kejam? Keesokan, Bu Siti datang ke apartemen. Aku tahu dari Rina. Kamu harus berhenti, Sa. Ini untuk kebaikanmu. Aisyah menangis, Bu, ini aku. Karena trauma dulu, karena Bu diam. Bu Siti akhirnya bicara, aku tahu sedikit. Tapi aku takut. Ma. Tapi Ma itu terlambat. Aisyah memilih Maya, tapi harga yang dibayar mahal, isolasi dari keluarga. Hari-hari berikutnya, Aisyah resik dari sekolah. Dia mulai kerja relance sebagai tutor online, tapi pendapatan menurun. Maya juga kesulitan, dipecat dari kantor karena rumor. Mereka saling dukung, tapi tekanan makin berat. Apakah ini layak? Tanya Aisyah suatu malam. Maya jawab, cinta kita layak segalanya. Krisis datang saat Bu Rina tiba-tiba muncul di apartemen Aisyah dan Maya. Aku dengar dari Siti. Kamu tuduh aku macam-macam. Ini itnah, kata Bu Rina dengan marah. Aisyah terkejut, Maya berdiri di depan melindungi. Keluar dari sini, seru Maya. Bu Rina tertawa sinis, kalian ini penyimpang. Aku akan lapor Kurt, biar kalian diusir. Aisyah gemetar, ingatan masa kecil kembali. Bu, akui saja. Apa yang Bu lakukan dulu salah. Bu Rina diam, lalu mengaku setengah hati. Itu kesalahan masa lalu. Aku mabuk saat itu. Tapi jangan salahkan aku atas pilihanmu sekarang. Aisyah marah, itu memengaruhi segalanya. Aku trauma, Bu. Bu Rina pergi, tapi ancamannya nyata. Malam itu, Aisyah dan Maya diskusi panjang. Kita harus pindah kota, mungkin ke Bali, di sana lebih terbuka, usul Maya. Tapi sebelum itu, keluarga Aisyah mengadakan intervensi. Bu Siti, sepupu Rina, dan paman datang ke apartemen. Aisyah, ini haram. Kamu harus kawin dengan cowok yang kami pilih, kata paman. Aisyah menolak, ini hidupku. Bu Siti menangis, aku gagal sebagai ibu.
Karena aku diam dulu, sekarang begini. Untuk pertama kalinya, Bu Siti mengakui kesalahannya penuh. Aku tahu Bu Rina salah, tapi aku takut sendirian. Aisyah terharu, tapi tetap teguh. Bu, terima aku. Intervensi berakhir ricuh, keluarga pergi dengan marah. Maya memeluk Aisyah, kamu pilih aku, berarti kita lawan dunia. Tapi harga semakin mahal. Maya sakit karena stres, Aisyah harus rawat dia sendirian. Di rumah sakit, dokter bilang, ini karena tekanan mental. Sementara itu, di masyarakat, rumor menyebar. Tetangga mulai gosip, Aisyah itu lesbi, hati-hati anak-anak. Aisyah merasa terisolasi. Dia bergabung dengan grup online Indonesia, berbagi cerita. Banyak yang dukung, tapi juga ancaman. Suatu hari, dia mendapat pesan anonim, hentikan atau kami datang. Cautro meningkat saat Aisyah memutuskan untuk bicara terbuka di media sosial. Dia posting cerita traumanya tanpa nama Bu Rina, tapi cukup untuk buat geger. Aku korban pelecehan anak, dan sekarang aku lesbian. Masyarakat harus paham, bukan hakim. Post itu viral, tapi backlash besar. Banyak komentar dosa besar, pergi dari Indonesia. Bu Siti menelepon, hapus itu, sah. Keluarga malu. Aisyah jawab, Bu, ini untuk kebebasan. Maya bangga, tapi khawatir. Ini berbahaya. Benar saja, malam itu ada demo kecil di depan apartemen. Pemuda berteriak, usir penyimpang. Aisyah dan Maya bersembunyi, polisi datang bubarkan. Keesokan, Aisyah diundang ke acara diskusi di Universitas Rahasia. Di sana, dia bertemu aktis seperti Lia, perempuan kuat yang pernah dipenjara karena advokasi. Kamu berani, Aisyah. Tapi ingat, di Indonesia, Until bisa datang kapan saja. Aisyah termotivasi, tapi ragu. Apakah perjuangan ini worth it? Kembali rumah, Maya bilang aku hamil. Bukan, bohong. Tapi bayangkan kalau kita bisa punya keluarga. Aisyah tertawa, tapi sedih. Di Indonesia, adopsi untuk pasangan gay tak mungkin. Mereka mimpi besar, tapi realita kejam. Konflik puncak saat Bu Rina lapor polisi. Aisyah itnah saya, katanya. Polisi datang ke apartemen, interogasi Aisyah. Ini masalah pribadi, tapi kalau ada bukti pelecehan, lapor resmi. Aisyah ragu, trauma membuatnya takut. Maya dukung, lakukan, sah. Untuk penyembuhan. Aisyah akhirnya lapor, tapi proses panjang. Bu Siti datang, jangan, ini bikin keluarga hancur. Aisyah jawab, Buyang mulai dengan diam. Bu Siti akhirnya setuju, aku salah. Aku akan dukung kamu di pengadilan. Tapi dukungan itu ragu-ragu. Di pengadilan pertama, Bu Rina bawa saksi palsu. Aisyah merasa kalah. Maya di sisinya, kita kuat. Tapi tekanan membuat Aisyah depresi, mulai ragu hubungannya. Proses pengadilan berlanjut, Aisyah merasakan beban berat. Setiap sidang, dia harus cerita ulang trauma, di depan hakim dan pengacara. Bu Rina tampil sebagai korban, anak ini bohong untuk tutupi dosanya. Masyarakat dibagi, sebagian dukung Aisyah ia online, tapi mayoritas kondem. Di masjid, khotbah Until makin sering. Bu Siti mulai berubah. Dia datang ke sidang, duduk di belakang Aisyah. Aku salah, diam dulu. Sekarang aku di sini. Aisyah terharu, tapi masih marah. Maya bilang, makan dia, sah. Untukmu sendiri. Aisyah coba, tapi sulit. Suatu malam, mereka bertiga bicara. Bu, mengapa tak pernah tanya? Bu Siti jawab, aku takut kebenaran. Aku pikir kalau diam, hilang sendiri. Pengakuan itu buka pintu rekonsiliasi, tapi lambat.
Sementara itu, Maya mendapat ancaman kerja. Kalau nggak berhenti dukung dipecat. Maya pilih mundur, aku pilih kamu. Mereka semakin miskin, tapi cinta makin kuat. Aisyah mulai kerja di Ngogt, membantu korban seperti dirinya. Cautro baru saat sepupu Rina bergabung dengan kelompok anti-LGBT. Dia posting foto Aisyah, ini saudara saya, tolong doakan tobat. Aisyah marah, blokir keluarga. Bu Siti mediasi, Rina salah, tapi dia khawatir neraka. Aisyah jawab, neraka adalah hidup berpura-pura. Di sidang akhir, bukti keluar, catatan medis lama Aisyah kecil menunjukkan tanda pelecehan. Bu Rina kalah, Dionis ringan karena lama waktu. Aisyah menang, tapi lelah. Ini bukan akhir, katanya ke Maya. Media liput, Aisyah jadi simbol, tapi juga target. Pasca pengadilan, Aisyah dan Maya pindah ke Yogyakarta, kota lebih toleran. Mereka mulai hidup baru, tapi masa lalu menghantui. Bu Siti datang kunjung, aku coba paham, nak. Mereka bicara panjang, Bu Siti cerita masa mudanya, aku pernah suka teman perempuan, tapi kutekan karena norma. Pengakuan itu sok Aisyah. Bu juga. Bu Siti angguk, tapi aman dulu beda. Jangan ulangi kesalahanku. Ini buat Aisyah paham, ibunya korban masyarakat juga. Mereka mulai bangun hubungan baru. Tapi masyarakat tak berhenti. Di Yogyakarta ada demo besar anti-LGBT. Aisyah ikut kontra demo berpidato. Kami manusia punya hak cinta. Maya di samping bangga. Tapi saat pulang, mereka diserang, batu dilempar ke mobil. Maya terluka, Aisyah panik. Di rumah sakit, Maya bilang, jangan menyerah. Aisyah janji, tapi ragu. Apakah perjuangan ini terlalu mahal? Keluarga, pekerjaan, keamanan, semua dikorbankan. Hari-hari pemulihan, Aisyah renung. Dia tulis buku tentang ceritanya, anonim. Buku itu laris di underground, inspirasi banyak. Tapi Bu Rina apel, kasus berlanjut. Akhirnya, Aisyah putuskan, kita keluar negeri, Mai. Australia terima Guy Mariage. Maya setuju, tapi sedih tinggalkan tanah air. Bu Siti dukung, pergilah, nak. Aku akan kunjung. Persiapan pindah penuh emosi. Aisyah makan Bu Siti sepenuhnya. Terima kasih akhirnya bertanya. Bu Siti jawab, aku bodoh dulu. Tapi sebelum pergi, konflik terakhir, paman datang, jangan pergi, ini dosa. Aisyah jawab, dosa adalah membiarkan penderitaan. Dia pergi, meninggalkan debat moral. Di Bandara Soekarno-Hatta, Aisyah dan Maya berdiri dengan koper kecil. Bu Siti datang peluk mereka. Hati-hati di sana. Aku bangga kamu berani. Aisyah menangis, Bu, terima kasih. Maya tersenyum, kami akan kembali suatu hari, kalau Indonesia berubah. Pesawat lepas landas, meninggalkan Jakarta yang penuh kenangan pahit manis. Di Australia, mereka mulai hidup baru. Aisyah kerja di sekolah internasional, Maya di KAE. Mereka nikah resmi, cincin sederhana tapi berarti. Tapi Aisyah sering mimpi Indonesia, trauma dan perjuangan. Dia hubungi komunitas di sana, dukung dari jauh. Suatu hari, Bu Siti menelepon. Di sini mulai ada perubahan kecil. Ada talkshow tentang LGBT. Aisyah senang, tapi tahu jalan panjang. Buku Aisyah diterbitkan resmi, jadi kontroversi. Banyak dukung, banyak kritik. Tahun berganti, Aisyah kembali ke Indonesia untuk seminar. Dia lihat perubahan, lebih banyak ahli, meski masih tekanan. Bertemu Bu Siti, yang sekarang aktif di kelompok ibu-ibu toleran. Aku belajar dari kamu, kata Bu Siti. Maya dan Aisyah adopsi anak, hidup bahagia. Tapi Aisyah renung, apakah semua pengorbanan worth it?
Trauma dulu, pengkhianatan, perjuangan, semua bentuk dia jadi sekarang. Kembali ke akar, mengapa ibu tak pernah tanya? Karena takut, karena norma. Tapi sekarang, dia tanya, dan itu ubah segalanya. Cerita ini ajarkan, dalam masyarakat konservatif seperti Indonesia, pilihan cinta bisa hancurkan atau bangun. Tapi pertanyaannya, apakah diamnya seorang ibu terhadap trauma anaknya bisa dianggap benar, jika itu untuk melindungi keluarga, atau itu selalu salah karena membiarkan penderitaan berlanjut?